Perkenalkan, nama saya Dinda Pertiwi, NIM 2311717970, kelas M4. Di sini saya akan menceritakan materi dari Pak Adi yang berjudul Teori Produk Menurut Para Ahli. Terima kasih. Klasifikasi produk di manajemen pemasaran ada dua, yaitu yang pertama klasifikasi produk berdasarkan kepemwujudan. Contoh barang merupakan produk yang berwujud fisik, dapat dilihat, dirasa, dan disimpan seperti televisi, handphone, dan lain-lain. Yang kedua, jasa merupakan produk yang tidak memiliki bentuk yang berupa kegiatan atau aktivitas yang bermanfaat. Contoh ojek online, servis, mobil, motor. Yang kedua, klasifikasi produk berdasarkan daya tahan. Dikelompokkan jadi dua, yaitu yang pertama barang tidak tahan lama, contoh sabun, minuman. Yang kedua barang tahan lama, umur ekonomis 1 tahun lebih, contoh AC, televisi. Yang ketiga klasifikasi produk berdasarkan kegunaan. Yang pertama produk konsumen dan industrial. Produk konsumen, produk yang dikonsumsi sendiri oleh individu atau rumah tangga. Yang kedua shopping goods, harga, kualitas, model. Yang ketiga produk spesial, memiliki karakteristik dan identifikasi merek yang unik. Yang 7 teknik Copies display. Vertical display, vertikal, barang ke atas, barang tegak dengan cara disusun berdasarkan produk yang sama. Yang kedua floor display, disusun langsung menggunakan rak, contohnya toko minimarket. Yang ketiga jumble display, artinya display promo, biasa digunakan pada minimarket yang menawarkan produk atau barang promo. Tingkatan produk, ada tingkatan produk. Yang pertama produk utama, manfaat utama. Yang kedua basic, adalah produk dasar. Yang ketiga produk harapan. Yang keempat produk dengan nilai lebih. Yang kelima produk masa depan. Terus ada jenis produk juga. Yang pertama produk konsumsi, contoh barang produk konsumsi. Yang pertama barang kebutuhan sehari-hari seperti sabun, makanan, minuman. Terus yang kedua produk belanjaan seperti jaket, sepatu. Yang ketiga produk khusus, mobil, kamera, perhiasan. Kedua produk industri, contoh yang pertama bahan baku, contoh produk pertanian beras, jagung. Yang kedua barang modal, contoh produksi alat angkut, laptop. Yang ketiga perlengkapan dan layanan bisnis supplies, pelumas pada mesin, contoh business, servis, konsultasi, periklanan, produk izin usaha. Pengembangan strategi pemasaran. Yang pertama ukuran pasar, struktur pasar, penjualan, sasaran keuntungan. Yang kedua pernyataan strategi pemasaran, strategi harga, strategi distribusi, biaya pemasaran tahun pertama. Yang ketiga penjualan jangka panjang yang direncanakan, sasaran keuntungan, strategi bauran pemasaran selama ini. Analisis bisnis. Analisis bisnis menguji kelayakan finansial dan bisnis dari konsep pengembangan produk baru, seperti yang pertama proyeksi permintaan pasar. Yang kedua perkiraan biaya produksi. Yang ketiga peta persaingan, pengujian pasar, observasi reaksi pesaing, tujuan efektivitas program pemasaran secara terbatas, komersialisasi, mengenalkan produk ke pasar, ditargetkan secara full, efektivitas promosi, kemampuan produksi. Beri petanda, banyak kupu-kupu yang bicara, disimpan dada, bagian Kanada. Asma, andai kita setangkai dunia, takkan buat lagi dan berjaya. Untuk menjaga dunia.
Hai guys, perkenalkan nama saya Kamila Aulia Sanadi dengan NIM 2310417966 dari kelas M4 Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video ini saya akan menceritakan kembali tentang materi dari video pembelajaran yang Bapak Adi share di Classroom. Materi ini tentang klasifikasi produk. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu klasifikasi produk. Klasifikasi produk adalah pembagian produk berdasarkan kriteria-kriteria tertentu di mana klasifikasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam sudut pandang. Klasifikasi produk ini dikategorikan dalam berbagai bentuk. Yang pertama, klasifikasi produk berdasarkan keberwujudan atau tangibility yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama barang dan jasa. Barang merupakan produk yang berwujud fisik. Barang dapat dilihat, diraba, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya. Contohnya seperti televisi, handphone, laptop, gula, sabun, dan lain-lain. Yang kedua, jasa. Jasa merupakan produk yang tidak memiliki bentuk atau abstrak, yang berupa kegiatan atau aktivitas yang bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Produk jasa dapat dikaitkan dengan suatu produk fisik. Contoh produk dalam bentuk jasa seperti ojek online, taksi online, travel, servis mobil atau motor, kursus menjahit, bimbingan belajar, dan lain-lain. Kategori yang kedua adalah klasifikasi produk berdasarkan daya tahan atau durability. Dibagi menjadi dua, yaitu pertama, barang tidak tahan lama atau non-durable goods adalah barang berwujud yang habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Dengan kata lain, umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti sabun, pasta gigi, minuman, makanan, dan lain-lain. Yang kedua, barang tahan lama atau durable goods, yaitu barang berwujud yang dapat bertahan lama dengan banyak pemakaian, atau umur ekonomisnya untuk pemakaian normal adalah 1 tahun lebih. Contohnya seperti sepatu, handphone, laptop, televisi, lemari es, AC, dan lain-lain. Kemudian kategori yang ketiga yaitu klasifikasi produk berdasarkan kegunaan. Dibagi menjadi dua jenis, yaitu produk konsumsi dan produk industri. Produk konsumsi dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada convenience goods atau produk sehari-hari. Berdasarkan pembeliannya dibagi menjadi 3. Yang pertama staples good atau barang yang merupakan bahan pokok. Contohnya obat, bahan makanan, sabun mandi, pasta gigi, dan sampo. Yang kedua impulse goods. Contohnya seperti permen, coklat, tablet vitamin, dan lain-lain. Yang ketiga, emergency goods atau barang darurat atau mendesak. Contohnya jas hujan, payung di saat musim hujan, dan lain-lain. Yang kedua, shopping goods adalah produk shopping. Produk shopping terdiri dari dua jenis, yaitu homogeneous shopping goods, contohnya televisi, mesin cuci, tape recorder, dan lain-lain. Yang kedua, heterogeneous shopping goods, contohnya pakaian, perlengkapan rumah tangga, mebel, komponen-komponen komputer, dan lain-lainnya. Yang ketiga, specialty goods atau produk spesial, yaitu produk konsumen yang memiliki karakteristik dan identifikasi merek yang unik. Umumnya jenis barang mewah dan eksklusif dengan merek dan model yang spesifik dengan harga mahal yang hanya bisa dimiliki segelintir orang saja, namun dicari seberapapun harganya. Misalnya mobil mewah, pakaian yang dirancang oleh desainer terkenal, produk jam merek terkenal, dan lain-lain.
Pengelompokan produk konsumen atas dasar kebiasaan konsumen berbelanja barang yang tercermin dalam 3 aspek, yaitu pertama, aspek usaha yang dilakukan konsumen untuk sampai pada sebuah keputusan pembelian, aspek atribut-atribut yang dipakai konsumen dalam pembelian, ketiga, tercermin dalam aspek frekuensi pembelian itu sendiri. Kemudian jenis produk yang kedua yaitu produk industri adalah produk yang dibeli untuk pemrosesan lebih lanjut atau penggunaan yang terkait bisnis. Jadi perbedaan antara produk konsumen dengan produk industri didasarkan pada tujuan dibelinya produk. Klasifikasi produk industri ada 5, yaitu pertama, bahan mentah seperti barang tambang, hasil hutan, pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Yang kedua, bahan manufaktur seperti besi tuang, benang, tepung, dan lain-lain. Yang ketiga, instalasi seperti generator, mesin diesel, bangunan pabrik, bus, pesawat terbang. Yang keempat, perlengkapan operasi seperti cash register, alat transport di gudang. Yang kelima, alat bantu seperti minyak pelumas, alat tulis kantor, sabun untuk pembersih, dan lain-lain. Nah, agar pembelajarannya tidak bosan, mari kita selingi dengan lagu. Di sini saya akan membawakan lagu dengan judul Blinding Lights oleh artis Weeknd. Let's enjoy it. I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through withdrawals. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around since it is cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. On, I say, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. I say, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I trust. Hey, hey, hey. I'm running out of time, 'cause I can see the sun lit up the sky. So I hit the road in overdrive, baby. Whoa, the city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. On, I say, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. I say, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I trust. I'm just walking by to let you know I can never say it on the phone. We'll never let you go this time. Ooh, I say, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. Hey, hey, hey. Say, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch.
Oke guys, kita lanjut lagi pembahasan materinya. Baik, hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan pengelompokan produk adalah yang pertama jenis produk, kedua merek produk atau pabrik, ketiga spesifikasi produk, keempat kualitas produk, dan yang kelima warna produk. Dalam produk terdapat tingkatan produk, dimulai dari core produk atau produk utama, manfaat utama. Yang kedua basic atau produk dasar. Yang ketiga expected atau produk harapan. Yang keempat augmented atau produk dengan nilai lebih, dan produk potensial atau produk masa depan. Nah, dalam produk terdapat kualitas produk. Menurut Philip Kotler dan Armstrong, kualitas produk merupakan salah satu sarana positioning utama pasar. Kualitas produk mempunyai dampak langsung pada kinerja produk atau jasa. Oleh karena itu, kualitas berhubungan erat dengan nilai pelanggan. Dalam arti sempit, kualitas bisa didefinisikan sebagai bebas dari kerusakan. Kualitas produk mengandung pengertian bahwa produk tersebut memiliki keunggulan dibandingkan produk pesaing. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk. Yang pertama, fungsi suatu barang. Yang kedua, wujud luar suatu barang. Dan yang ketiga, biaya barang. Kemudian, tahap-tahap mengelola kualitas produk dibagi menjadi 4. Yang pertama, perencanaan untuk kualitas. Perencanaan kualitas meliputi 2 hal, yaitu kinerja kualitas dan keandalan kualitas. Kinerja kualitas berkaitan dengan keistimewaan kinerja suatu produk. Adapun keandalan kualitas mengacu pada konsistensi kualitas produk dari unit ke unit. Yang kedua, mengorganisasi untuk kualitas. Dalam memproduksi barang atau jasa yang berkualitas, memerlukan usaha dari seluruh bagian dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, pengarahan untuk kualitas. Pengarahan kualitas memiliki arti bahwa seluruh manajer harus memotivasi para pegawai bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan, yaitu kualitas produk yang baik. Yang keempat, pengendalian untuk kualitas. Pengendalian kualitas dilakukan dengan mengadakan kegiatan monitor produk. Dengan melakukan monitor barang atau jasa, maka suatu perusahaan dapat mendeteksi kesalahan dan membuat koreksinya. Baik, sekian dari penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Steparia, kelas M4 dengan NIM 2310417947. Di sini saya akan melakukan tugas dari Pak Adi. Produk dapat dijelaskan dengan metode FAM. Apa itu FAM? V-nya itu sendiri adalah fitur, adalah karakter, fisik, dan deskripsi teknis. Barang yang dapat dilihat, dirasakan, disentuh, atau diukur, misalnya warna, berat, ukuran, termasuk harga. Arti A adalah karakteristik kinerja yang dinyatakan dalam bentuk kata, sifat kata, kerja, atau kata keterangan. Sedangkan M, manfaatnya adalah karakteristik yang dinyatakan dalam bentuk manfaat atau keuntungan. Manfaat yang dapat dirasakan oleh pembeli macam-macam manfaatnya. Manfaat untuk pelanggan, keamanan, kenyamanan ekonomis. Secara luas, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang, fisik, jasa, pengalaman, acara orang, tempat, informasi. 5 tingkatan produk. Yang pertama, manfaat inti. Kedua, produk dasar. Ketiga, produk yang diharapkan. Keempat, produk tambahan. Dan kelima, produk potensial. Adapun diferensi produk yang sebagai berikut, produk yaitu sebagai berikut: 1. Bentuk produk, 2. Fitur, 3. Penyelesaian, 4. Kualitas kinerja, 5.
5. Kemudahan perbaikan. 6. Gaya atau style. Adapun salah satu bentuk strategi pemasaran yang biasa mendiferensikan dan memberikan keunggulan, bersaing suatu produk dan mampu merebut hati konsumen, yaitu strategi co-branding. Materi kedua, klarifikasi produk adalah pembagian produk berdasarkan kriteria tertentu. Klarifikasi ini dapat dilakukan menggunakan berbagai macam sudut pandang. Secara umum, pemasar mengimplikasikan produk berdasarkan klarifikasi. Lalu di sini kita juga membahas tentang bagaimana sih cara mendeskripsikan jasa. Nah, yang pertama adalah kemudahan pemesanan. Ini mengacu pada beberapa mudah pelanggan mendapatkan pemesanan dengan perusahaan. 2. Pengiriman mengacu pada seberapa baik produk maupun jasa dibawa ke pelanggan. Pengiriman melalui kecepatan dan perawatan sepanjang proses. 3. Pelatihan pelanggan mengacu pada pelatihan karyawan untuk menggunakan peralatan pemasok dengan benar. 4. Konsultasi pelanggan. 5. Pemilih arahan dan perbaikan. 6. Pengembalian. Untuk materi yang ketiga yaitu pengembangan produk. Tingkatan produk adalah istilah untuk membeli atau mengklasifikasikan suatu produk berdasarkan manfaat atau kegunaannya. Tingkatan produk itu sendiri dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, core produk adalah produk utama atau manfaat utama. 2. Basic produk. Basic produk adalah produk dasar. 3. Ekspektif, yaitu produk harapan. Dan keempat, argumentik produk, yaitu produk dengan nilai lebih. Kelima, potensial produk masa depan. Berdasarkan penggunaan produk diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu produk konsumsi atau konsumen, yang kedua produk industri. Pada kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis produk. Secara umum, produk dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Produk konsumsi. Ini adalah produk yang diproduksi oleh produsen, kemudian disalurkan langsung kepada konsumen akhir untuk dikonsumsi. Kedua, produk industri. Produk industri adalah yang diproduksi oleh produsen kemudian dibeli oleh konsumen dengan tujuan akan dijual kembali. Pengembangan produk baru. 1. Pemunculan ide. Contoh pemunculan ide adalah produk mobil. Amati bagaimana pelanggan menggunakan produk mobil. Kedua, penyaringan ide. Ketiga, konsep ide, menyajikan konsep produk kepada konsumen dan mencoba mengukur sikap dan ketertarikan konsumen atau konsep awal pengembangan produk tersebut. 4. Strategi pemasaran. Bagian pertama, ukuran pasar. Kedua, struktur pasar. Penjualan, sasaran, keuntungan. Bagian kedua, pernyataan strategi pemasaran, strategi harga. Yang biaya pemasaran tahun pertama. Bagian ketiga, penjualan jangka panjang yang direncanakan, sasaran, keuntungan, strategi bauran pemasaran selama ini. Kelima, analisis bisnis. Untuk menguji kelayanan finansial dan bisnis dari konsep pengembangan produk baru. Keenam, konversi ide. Konversi ide produk baru menjadi bentuk fisik, identifikasi pola, strategi pemasaran yang akan diterapkan. 7. Uji pasar observasi. Tujuan untuk mengevaluasi kinerja produk dan aktivitas. 8. Komersialisasi perusahaan. Mengenalkan produknya ke pasar yang ditargetkan secara full. Halo,
Perkenalkan, nama saya Triska Novianti dengan NIM 2310417973 dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tapi tunggu, sebelum ngejelasin materi kita berikutnya, ada baiknya nggak sih nyanyi dulu? Walaupun suaraku nggak bagus ya. Heart beat first, color and promises. How the deep breath? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubts suddenly goes away somehow. One step closer, I hope that every day waiting for you. Dare not be afraid, I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand more. Time stands still, beauty and all see is I will breathe, I will not let anything take away. But standing in front of me, every breath, every heart stress come to me. One step closer, I hope that every day waiting for you. Dare not be afraid, I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand more. And alone I believe I will find you. Time has brought you heart to me. I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand more. One step closer, one step closer. I have that every day waiting for you. Dare not be afraid, I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand more. And along I believe I won't find you. Time has brought you back to me. I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand more. Baik, setelah menyanyi, pertama-tama saya akan menjelaskan produk dengan benar. Kenapa sesi ini begitu penting? Karena banyak sekali orang berjualan tetapi tidak dapat menjelaskan produk tersebut dengan baik, sehingga berdampak kepada ketidaktertarikannya konsumen kepada produk yang kita jual. Menyedihkan sekali, bukan? Produk
produk adalah suatu barang yang bersifat kompleks yang dapat diraba maupun yang tidak dapat diraba, yang di dalamnya termasuk kemasan, harga, dan prestur. Fitur merupakan karakter fisik dari deskripsi teknis barang yang dapat dilihat, dapat dirasakan, atau yang dapat diukur. Yang kedua ada arti. Arti merupakan karakteristik kinerja yang dapat dinyatakan dalam bentuk kata, sifat, kata kerja, ataupun keterangan. Arti sama juga dengan fungsi atau peran peran pekerjaan yang dapat dilakukan oleh fitur. Manfaat. Manfaat merupakan karakteristik yang dinyatakan dalam bentuk manfaat atau keuntungan. Manfaat yang dirasakan oleh pembeli. Manfaat juga bisa berarti memberikan suatu solusi atas masalah yang dihadapi pembeli. Manfaat juga berarti bahwa adanya kebutuhan pembeli yang dipuaskan dengan membeli barang atau jasa ini. Macam-macam manfaat untuk pelanggan. Ada KKEP. Yang pertama ada keamanan, kenyamanan, ekonomis, prestik. Fitur sama dengan harga. Mahal sih. Kedua arti, keberatan. Barangnya bagus tapi berat. Yang ketiga ada kesepakatan. Ini produk yang kita cari. Karakteristik produk. Karakteristik produk adalah kondisi yang berbeda dari suatu produk yang dibandingkan para pesaingnya, yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Apa yang dimaksud dengan klasifikasi produk? Klasifikasi produk adalah cara mengatur produk ke dalam beberapa kategori yang didasarkan pada perilaku pembeli konsumen, keamanan dengan merek kompetitor, dan kisaran harga. Sekian penjelasan produk dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Kembali lagi di YouTube saya, Sarifah Afiza dengan NIM 2310417967. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran, kemarin Pak Adi sudah menjelaskan tentang FAM. Apa itu FAM? F itu fitur, A itu atribut, dan M itu manfaat. Fitur itu termasuk ke dalam karakteristik barang fisik dengan dapat dilihat, dirasakan, atau diukur. Sedangkan atribut itu mengandung apa yang ada di barang tersebut. Manfaat adalah apa yang kita rasakan setelah kita pakai fitur tersebut. Nah, saya akan memberikan contoh sebagai berikut. Press ini kita dapat merasakan fitur. Fitur tadi udah saya jelaskan tentang dilihat, dirasakan, disentuh, dan diukur. Di sini kita bisa merasakan kalau kita semprotkan minyak wangi ini ke tangan, dia akan merasakan aroma wangi dari minyak wangi tersebut. A itu termasuk ke dalam ukuran yang terdapat di dalam sini. Misalnya ini terdapat ukuran 100 ml. Berarti minyak wangi ini terdapat 100 ml. Manfaat yang dirasakan dari produk tersebut dapat menjagakan tubuh dan bisa membuat aroma tubuh kita menjadi wangi. Nah, di video Pak Adi sebelumnya sudah dijelaskan tentang secara umum itu terbagi menjadi 4 jenis produk yang dibeli oleh konsumen. Yang pertama, convenience goods, yaitu produk sehari-hari. Yang kedua, ada shopping goods, yaitu produk yang dipilih atau dibandingkan. Yang ketiga, ada service goods, yaitu produk mewah dan eksekutif. Yang keempat, ada unused goods, produk yang tidak dicari oleh konsumen. Penjelasan dari produk ini, produk sehari-hari itu misalnya produk yang kita pakai sehari-hari seperti bahan dapur atau yang kita biasa gunakan sehari-hari. Nah, sedangkan produk yang dipilih atau dibandingkan itu produk yang memiliki kualitas yang bagus dari produk yang kita pakai sebelumnya.
Nah, untuk produk mewah dan eksklusif, produk mewah itu bisa contohnya pakaian. Nah, pakaian yang kita pakai itu berbeda bahannya dengan yang lain agar terlihat kesan mewah dan lebih menarik. Selanjutnya, produk yang tidak dicari oleh konsumen. Produk yang tidak dicari oleh konsumen ini bisa merupakan satu jenis produk yang sama, tetapi mereka tidak terkenal di antara kalangan lainnya, entah itu di kalangan ibu-ibu, remaja, bahkan anak-anak. Nah, selain itu, terdapat 5 kategori produk industri, yaitu bahan mentah, bahan manufaktur, instalasi, perlengkapan operasi, dan alat bantu. Tadi juga menjelaskan tentang teknik vertical display, yaitu pemanjangan barang dagang secara vertikal ke atas dalam rak. Sedangkan teknik flow display adalah pemanjangan barang atas produk langsung di lantai tanpa menggunakan rak. Sedangkan teknik jumlah display digunakan pada minimarket menawarkan barang-barang promo. Teknik impulse bluing display adalah teknik di mana barang ditempatkan pada tempat strategis yang selalu dilalui oleh konsumen. Nah, teknik impulse business ini bisa menarik perhatian konsumen karena konsumen bisa melewati produk itu dan mungkin akan tertarik untuk membelinya. Nah, selanjutnya teknik quick cash display adalah pemajangan barang dengan menumpuk tanpa membuka kemasan kartonnya. Disusun seperti minuman dan makanan yang tersedia dalam botol agar lebih higienis. Seperti penutup kaleng yang disusun atau ditumpuk. Nah, selanjutnya ada teknik mass design mix display, yaitu pemajangan produk yang berkaitan dengan yang baru dibeli oleh konsumen tersebut. Sedangkan teknik display adalah teknik penataan barang yang menggunakan rak yang menempel di dinding. Biasanya itu seperti tas atau fashion lainnya. Produk itu memiliki beberapa tingkatan. Yang satu produk inti, yang kedua produk yang tampak, yang ketiga produk yang dapat dirusak, yang keempat produk tambahan, yang kelima produk yang bisa dimodifikasi, yang keenam produk yang berbeda dari fashion, yang ketujuh produk luar biasa. Nah, demikianlah 7 produk tingkatan yang perlu diperhatikan dalam strategi pemasaran tersebut. Setiap produk memiliki peran yang penting karena dengan kita mengetahui tingkatan produk tersebut, kita dapat mengetahui di mana barang yang bagus dan barang yang berkualitas dalam kehidupan sehari-hari. Di sini juga ada 2 jenis produk, yaitu produk konsumsi atau konsumen. Produk industri, produk konsumsi adalah produk yang dibeli oleh konsumen untuk digunakan di konsumen itu sendiri, sedangkan produk industri adalah produk yang digunakan dalam proses produksi barang atau jasa. Sing you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang apa itu produk, FAM, dan goods di manajemen pemasaran. Saya harap saya dapat reward dari Pak Adi. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laura Vicina Melan dengan NIM 2310418007 dari kelas manajemen 4. Di sini saya akan menceritakan kembali mengenai video yang dikirimkan oleh dosen kami yaitu Pak Adi Mursalim tentang menjelaskan produk dengan baik dan benar. Kenapa harus dijelaskan dengan benar? Karena ada orang yang tidak bisa menjelaskan tentang produk yang mereka jual, sehingga orang tidak akan tertarik dengan apa yang mereka tawarkan. Sedih sekali, bukan? Nah, di sini saya akan menjelaskan produk dengan benar dengan metode FAM. Apa itu FAM? FAM adalah suatu metode agar Anda bisa memberikan solusi atau jawaban yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Maka dari itu, kita harus mempelajarinya. Yang pertama adalah F, yaitu fitur. Fitur merupakan karakter fisik yang dideskripsikan teknis. Fitur merupakan karakteristik fisik dan dideskripsikan teknis barang yang bisa dilihat, dirasakan, disentuh atau diukur. Misalnya warna, berat, ukuran, termasuk harga. Contohnya, produk
Shinzui Body Scrub ini merupakan bentuk sediaan cair maupun setengah padat yang merupakan sediaan emulasi. Body scrub bertujuan untuk mengatasi sel-sel kulit mati, kotoran, dan membuka pori-pori. Setelah itu, kita harus bisa menjelaskan arti. Apa sih arti itu? Arti merupakan karakteristik kinerja yang dinyatakan dalam bentuk kata sifat, kata kerja, atau kata keterangan. Arti sama juga dengan fungsi atau peran atau pekerjaan yang dilakukan oleh fitur. Contohnya lagi, ketika Anda memakai produk Shinzui Body Scrub ini dengan teratur dan rutin, artinya wajah Anda akan lebih putih dan tampak lebih bersinar. Setelah arti, kita harus tahu apa manfaatnya. Manfaat adalah karakteristik yang dinyatakan dalam bentuk manfaat atau keuntungan. Manfaat yang dapat dirasakan pembeli. Manfaat juga bisa berarti memberikan suatu solusi atas masalah yang dihadapi oleh pembeli. Manfaat juga berarti bahwa ada kebutuhan pembeli yang dipuaskan dengan membeli barang atau jasa ini. Perlu kita lihat ada macam-macam manfaat seperti keamanan, kenyamanan, ekonomis, dan praktis. Contohnya, Shinzui Body Scrub ini bermanfaat untuk membersihkan kulit dengan mengangkat sel-sel kulit mati, mencerahkan dan meregenerasi kulit secara alami. Dengan memiliki kulit yang sehat, cerah dan bersinar, dipercaya oleh sebagian perempuan Indonesia bisa membuat lebih percaya diri. Secara luas, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan keinginan atas kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. Kemudian ada hierarki dari nilai pelanggan, yaitu yang pertama, manfaat inti, produk dasar, produk yang diharapkan, menambah produk, dan yang terakhir, produk potensial. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Jika ada kekurangan kata atau apapun, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Dadah. Ngaheba ampean daru tarasa parasa aku kak kau sidi bayi aku jauh man kau sidi bayi jauh man kau ampagi aku ampu sakaraja karaja katana urang reho reho hatiku sidi reho hati nian ngarinu kau telek babuan bintang malam hari ampak abang kureho man kau telek babu tamadi kamilik you sampai ku pulang sampai aku atas